Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dwi Bintang Permana, mahasiswa Fakultas Teknik Unsika, Prodi Teknik Elektro, angkatan tahun 2020. Di sini kami ingin mewawancarai narasumber kita untuk menyelesaikan salah satu tugas pendidikan Pancasila pada semester ganjil ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah ada narasumbernya. Langsung aja kita perkenalkan dulu. Siapa Kang namanya? Perkenalkan, nama saya Denny Agustian. Saya tinggal di Karawang, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Desa Pinayungan. Nah, jadi ini Kang Denny, teman saya sekampung lah, sedusun. Sini langsung saja ya pada pertanyaan pertama, yaitu tentang penerapan Pancasila. Sebelum itu kita pengen tahu dulu nih aktivitas Kang Denny sehari-hari dari pagi sampai sore lah gitu. Gimana Kang aktivitas sehari-hari Kang Denny gitu setiap harinya? Kalau saya sih, saya lulus sekolah langsung kerja di salah satu perusahaan yang ada di Karawang. Nah, jadi Kang Denny itu udah kerja. Lanjut aja ke pertanyaan pertama nih. Kang udah tahu kan yang namanya Pancasila itu apa? Tahu. Ya, bisa disebutkan 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, mantap nih Kang Denny. Generasi milenial nih harus kayak gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya, gimana Kang Denny udah tahu belum arti Pancasila tersebut? Seperti yang kita ketahui, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni panca dan sila. Berarti 5 dan sila berarti asas. Pancasila berarti sebuah rumusan berisi 5 asas yang digunakan oleh bahasa Indonesia dalam pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara, serta Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Oh, ternyata itu arti Pancasila menurut Kang Denny. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan nih Kang, gimana penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari Kang? Mulai dari sila pertama dulu Kang. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi penerapannya memiliki satu agama dan menjalankan dari agama tersebut. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Menjaga toleransi atau saling menghormati antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Terus satu lagi, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat menunjukkan kepentingan umum. Misalnya bekerja bakti gitu, gotong royong di desa. Jadi kita harus berpartisipasi gitu ya. Iya, betul. Jangan membeda-bedakan. Kan di Indonesia itu beragam kita, agamanya, budaya, suku, dan lain-lain. Nah, yang kedua nih Kang, penerapan Pancasila di sila yang kedua, gimana nih menurut Kang Denny? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya, Kita sebagai warga Indonesia
harus saling menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, ras, dan adat istiadat. Terus apalagi, Senantiasa menjaga adab ya, atau kesopanan lah, ya, kehalusan dan kebaikan, budi pekerti kita dalam kondisi tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan negara, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan mengukur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Oh gitu Kang. Berarti kita harus memanusiakan manusia. Iya ya? betul. Nah yang ketiga nih, yang keempat, gimana penerapan sila yang ketiga menurut Kang Denny? Persatuan Indonesia silanya. Persatuan Indonesia ya. Iya. Mana tuh Kang? Kita jadi kita sebagai warga Indonesia harus cinta terhadap tanah air Ya. demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencintai mengonsumsi produk negara agar perekonomian menjadi lebih maju, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang yang baru dari berbagai daerah gitu. Iya. Jadi kita harus bersatu gitu ya. Iya. Kan Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman, kita itu harus bersatu di dalamnya. Lanjut nih Kang. Pertanyaan yang kelima, penerapan sila yang keempat, gimana nih menurut Kang Denny? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, Ya. dalam Sehari-hari. kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga Indonesia harus mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat gitu, diobrolin Ya. secara musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan Nah, ya betul. dalam kehidupan kita. Jangan pendapat sendiri gitu. Jangan egois lah ya. Ya. Apabila Apalagi hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihan serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihannya. seperti kemarin tuh ya, Pemilihan bupati. Kita harus nyoblos gitu. Jangan Nyoblos. golput. Bahaya kalau golput. Kita lanjutkan, apalagi nih? Ikut serta dalam pemilihan umum ya, menggunakan hak pilihan serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihannya. Ya, setuju tuh. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Ya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang dapat memaksa kehendaknya pada kita. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, melaksanakan dengan sepenuh hati, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalan penyelenggaraan kedaulatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Berarti kita harus berpartisipasi gitu ya. Iya, betul. Ketika ada pemilu kita harus memilih untuk menggunakan hak kita sebagai warga negara. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Kang, penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari Kang Denny gimana nih? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa aja tuh Kang? Sebagai warga Indonesia, kita harus senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan, Ya, meningkatkan kesaudaraan sosial dengan mengadakan kegiatan-kegiatan membantu bersama kayak gitu. jadi Seperti kerja bakti lah, bakti Ya, sosial, gotong royong kita gotong saling royong, donor, Ya. donor darah, apa lagi tuh Kang? konser amal, Oh ya, dan sebagainya. terus apa lagi Kang? Ada lagi Kak? Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apa saja orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil Kita harus adil pada gitu. siapapun. Ya betul, kita harus adil. Jangan sepihak. Heeh. Apa lagi Kang? Ada lagi? Tidak mengganggu orang lain Hmm, apapun yang sedang kita lakukan. ya, setuju. Apa lagi Kang? Menegur siapa saja yang mengganggu orang lain untuk memperjuangkan keadilan kayak gitu. Iya, berarti harus memperjuangkan keadilan dengan baik gitu. Oh. Jangan mengganggu apa yang harus kita diadili gitu. Lanjut nih Kang, ada pertanyaan lagi. Menurut Akang nih, di lingkungan kita, khususnya di daerah kita nih, di Kampung Sukamulya 2 ini, sudah menerapkan Pancasila dengan baik belum sih menurut Kang Denny? Kalau Pancasila sih di kehidupan Kampung Sukamulya ini tepat di mana kita tinggal, menurut saya sih sudah. Kenapa tuh Kang alasannya? Dan di sini tuh warganya saling menjaga, saling terjaga lah Keutuhannya ya. keutuhannya, dan saling menolong apabila ada salah satu warganya yang mungkin keluarga yang membutuhkan bantuan, misalnya seperti contoh Ada hajatan. ada hajat, kita datang gitu. Silaturahmi lah. Silaturahmi. Apalagi Kang? Dan kalau ada musibah kita bantu, misalnya ada santunan kita berpartisipasi, santunan orang sakit kita kan harus berpartisipasi kan. Iya kayak gitu, persaudaraan antar warga lah ya, supaya tali silaturahminya menjalin silaturahmi, mempererat lah. mempererat. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kang Denny, apakah Pancasila akan tetap bertahan nggak untuk kedepannya nanti gitu? Pancasila menurut saya bisa bertahan apabila kita sebagai warga negara Indonesia ini dapat menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila ya, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta kita juga bisa memperkenalkan dan mencontohkan sikap dan penerapan Pancasila kepada bergenerasi penerus, adik-adik lah ya, yang kecil-kecil yang sudah sekolah harus mencontohkan ya, mencontohkan. Dan yang paling penting yaitu kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya pada nilai-nilai Pancasila agar tetap bertahan. Ya benar. Gitu. Berarti kita harus memperkenalkan gitu kepada anak-anak yang di bawah usia kita, supaya kita bisa memperkenalkan Pancasila itu dengan baik buat kedepannya gitu. Jadi bisa bertahan ya Pancasila. Bisa bertahan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang, menurut Akang apakah Pancasila itu sangat penting nggak bagi seluruh warga negara? Kalau Pancasila ya jelas penting lah ya. Kita sebagai warga negara Indonesia
sangat penting untuk diakui, dihormati dan dihargai Pancasila itu. Oh iya. Keberadaannya, karena Pancasila tidak dilahirkan begitu saja dengan mudah. Oh, iya. Dari perjuangan gitu. Dari perjuangan Pahlawan. kita. Ya benar, dari penjajah. Lahir di tengah kondisi penuh tekanan kayak gitu, Pancasila bergejolak Ya benar. dan himpitan dari para penjajah. Pancasila adalah obat yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan pijakan dan fondasi yang bisa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan bangsa negara Indonesia gitu. Itu sangat penting sekali. Penting itu ya, sekali Pancasila. itu Pancasila. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, gimana tanggapan Kang Denny, cara kita, khususnya kan kita para pemuda nih ya, agar tetap bisa menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk kedepannya Kang, gimana? Kita sebagai pemuda ya, pemuda Ya, Indonesia harus generasi penerus harus mampu beradaptasi dengan cepat Oh, dan menjadi lebih baik serta melakukan suatu gerakan yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah kayak Ya, gitu. Sehingga saat ini pemuda merupakan agen perubahan dari agent of challenge yang diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Ya. Jadi sih. Bagaimana tidak, karena pemuda turut mengambil adil dalam kemerdekaan. Ya. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat, darah. Sangat berkorban sekali itu ya para pemuda zaman dulu gitu. Kekuatan mereka dibutuhkan Ya. untuk merebut NKRI dari tengah-tengah penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negaranya, seperti pidato Insinyur Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno itu apa tuh bunyinya tuh? Beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Seorang pemuda sangat hebat sekali ya pada zaman dulu, sampai Soekarno bilang gitu. Iya betul. Berarti pemuda itu sangat penting ya, Sangat penting keberadaannya gitu di Indonesia, apalagi kita sebagai generasi pemuda harus menjadi lebih baik, membawa Indonesia lebih baik lagi gitu, lebih maju lah ya. depannya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kang, apa tanggapan Akang pada orang yang cuek gitu kepada Pancasila? Pancasila apa sih? Kayak gitu, gimana tuh Kang? Dengan mengenal arti Pancasila tersebut dengan penuh rasa nasionalisme lah ya. Oh iya. Berarti harus... bahwa Pancasila itu sangat penting. Menurut saya sangat penting ditanamkan bagi semua, khususnya kita sebagai warga lah ya, warga NKRI, kepada orang cuek tersebut, dengan tujuan agar mereka mengenal apa itu Pancasila. Jadi kita harus, misalnya ada orang cuek nih, kita harus menegur gitu, supaya itu apa, kenal Pancasila apa gitu, harus kenal. Jadi jangan negur orang dengan kekerasan gitu. Jadi menegur orang tuh jangan kayak gitu. Harus halus. Jadi nggak usah itulah arogan gitu. Terus orang yang diajarinnya harus paham gitu, jangan acuh tak acuh ya, jangan cuek. Jangan cuek lah gitu. Karena Pancasila itu sangat penting. Sangat penting. Di sini orang yang cuek itu kayaknya orang yang nggak bernegara gitu. Kacau. Oke, baik. Saya akan bertanya lagi nih. Ada 2 pertanyaan lagi. Iya, silakan. Nih, mengambil contoh nih, kan kemarin menteri ada yang korupsi ya? Menteri Sosial yang bantuan bansos COVID-19. Nah, apa tanggapan Kang Denny? Tanggapan saya,
buat menteri yang sering korupsi ya. Nah, kemarin tuh bansos yang Bansos. COVID, dia 17 miliar Kang. Buset, 17 miliar ya. Ya harusnya Dihukum gimana tuh? dihukum. Yang seberat-beratnya lah ya. Menurut saya sih ya gitu, harusnya pemerintah menghukum dia agar dia kapok lah ya, Ya. penjara lah ya, Hmm. penjara yang nggak bisa dibayar gitu. Kebanyakan kan di Indonesia Hukuman bisa dibayar. Iya, iya. Oh, Baiknya kayak gitu ya Kang. Berarti para koruptor di Indonesia itu harus diberantas kan? Berantas lah. Supaya apalagi ini kan kasus COVID, bantuannya sama dia di itu ya, di korupsi. Padahal itu kan bantuan untuk masyarakat lah ya. Ya. Heeh. Berarti dia tidak menerapkan jiwa Pancasila gitu ya di dirinya. Ya gitu. Harusnya dia harus menerima lah apa yang dia perbuat. Ya. Harus dihukum lah ya. Berarti tidak sesuai dengan Pancasila ya. Kan harusnya adil gitu untuk kesejahteraan sosial gitu. Dia malah mengkorupsi uang tersebut untuk bantuan ke warga-warga kita, harusnya disalurkan dengan baik, dia malah korupsi gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, menurut Kang Denny, harapan sebagai warga negara Indonesia khususnya tentang Pancasila buat kedepannya Kang, gimana tuh? Banyak harapan saya ya. Banyak sih, banyak yang perlu diperbaiki lah ya. Ya, buat kedepannya. Demi menyambut era globalisasi saat ini, dan juga berharap bahwa kedepannya bidang-bidang dasar seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hukum harus banyak mengalami perubahan lah ya. Mengarah lebih baik gitu kepada yang lebih baik. Betul. Globalisasi yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita perlu tetap menanamkan pengamalan nilai-nilai Pancasila UUD 1945 demi tercapainya Indonesia yang lebih maju. Namun tetap mempertahankan ciri keindonesiaannya. Siapa tuh Kang? Saya yakin meskipun secanggih-canggihnya perubahan zaman, nanti apabila kita tetap berpegang teguh terhadap kedua pedoman tersebut, Pancasila sama undang-undang ya. Iya, Pancasila sama undang-undang, maka kehidupan negara akan menjadi semakin lebih baik ke depannya. Amin lah ya. Amin. Berarti gitu ya Kang. Iya. Jadi kita harus lebih baik lagi ke depannya gitu. Apalagi kita sebagai pemuda harus menjadikan Indonesia itu lebih baik lagi. Lebih baik, lebih maju lah ke depannya. Apalagi di era globalisasi sekarang. Kayak Kang tadi ngomong. Itu ya. Wah, ternyata pertanyaan udah dijawab semua nih Kang sama Kang Denny. Udah nih Kang, cuman segitu doang ya. Iya. Yang bisa saya tanyakan gitu kepada Kang Denny, wawancara tentang Pancasila ini. Udah cuma ada 15 pertanyaan sih, cukup lah ya, waktu juga udah lumayan. Alhamdulillah 24. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kang. Iya, sama-sama. Nih udah cukup sekian dari saya Dwi Bintang Permana dan Denny Agustian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.